Tuhan memberi teladan bagi kita. Dengan judul ini, mari kita bersama menerima karunia Tuhan. Di dalam banyak bagian dari Alkitab, kita bisa melihat teladan-teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Di antara teladan-teladannya, walaupun Dia Tuhan itu sendiri, Dia telah menuruti pengajaran dari Alkitab. Tuhan memberikan teladan kepada kita supaya kita bisa mengetahui bahwa semua nubuat di dalam Alkitab pasti terlaksana sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Hari ini, mari kita selidiki ini sekali lagi melalui Alkitab. Kita baca Matius pasal 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Tentu saja, Yesus bisa saja memukul kalah semua kekuatan-kekuatan jahat. Tetapi hal itu sudah dinubuatkan bahwa Dia akan ditangkap oleh mereka dan akan menjadi korban penghapus dosa dengan pengorbanannya di atas salib. Karena sudah dinubuatkan seperti itu, Yesus sudah hidup menuruti apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Bukan karena Dia tidak sanggup. Meskipun Dia sanggup melakukan semuanya, Dia berkata, "Jika aku memilih jalan yang mudah, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam Alkitab? Bahwa Tuhan harus datang dalam tubuh manusia dan mengalami semua kesengsaraan di dunia ini. Jika aku tidak menuruti nubuat-nubuat ini, semua perkataan Nabi itu akan menjadi kata bohong, bukan? Tidak boleh terjadi seperti itu. Meskipun Dia Tuhan sendiri, Dia menuruti semua nubuat dan ajaran dari Alkitab. Kita bisa melihat Dia menuruti semua nubuat itu. Terus ayat 55 kita baca. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya apa? Supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Tuhan telah datang ke bumi ini dalam tubuh manusia. Tetapi Dia tidak pernah mendapat sambutan. Tetapi Dia ditolak dan dianiaya. Hidupnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa Dia akan dikorbankan sebagai persembahan untuk pengampunan dosa kita. Yesus cukup sanggup untuk menghindari kehidupan semacam ini. Dia yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk mengalahkan mereka semua. Sebenarnya, Tuhan telah mengutus para nabi dan telah menubuatkannya ribuan tahun yang lalu. Tetapi jika Dia berbuat seperti itu, bagaimana semua nubuat-nubuat yang telah tercatat di dalam Alkitab akan digenapi? Bukan karena Dia tidak berkuasa, Dia sudah ditangkap oleh pengikut kejahatan. Tuhan telah memilih jalan itu, kehidupan itu, untuk menembus dosa kita dan menyelamatkan kita. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dia boleh tidak menuruti Alkitab. Dia dapat masuk ke surga. Dia tidak perlu memelihara hari Sabat, tidak perlu merayakan Paskah dan dibaptis. Dia adalah Tuhan yang membuat hukum itu. Meskipun Dia Tuhan itu sendiri, Dia sudah berbuat sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita melihat semua ajaran dan nubuat Alkitab sesuai dengan apa yang difirmankan Yesus, kita bisa mengerti bahwa nubuat-nubuat itu harus digenapi dan kita harus menurutinya. Kedua prinsip ini adalah kebenaran atas kebenaran yang tidak boleh diubah, bukan? Mari kita baca Lukas
pasal 24, ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus bermaksud bahwa kita harus percaya pada semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Yesus menegaskan sekali lagi bahwa kita harus percaya pada firman-firman di dalam Alkitab dengan mutlak. Yesus adalah Tuhan itu sendiri, tetapi dia telah menaati semua ajaran Alkitab. Walaupun dia adalah Tuhan, dia telah mengajari bahwa semua nubuat Alkitab harus digenapi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Setelah itu, barulah mata murid-murid yang tertutup itu mulai terbuka secara rohani. Saudara-saudari, menanggung tugas penginjilan kita pada zaman ini, kita harus percaya bahwa semua nubuat-nubuat dari nabi-nabi akan digenapi sesuai dengan yang telah dinubuatkan. Hanya ketika percaya dengan mutlak fakta itu, mata kita dapat lebih terbuka dan iman kita menjadi lebih kuat. Mari kita menyimpan hal ini di dalam pikiran kita. Mari kita lihat ajaran dari Yesaya pasal 60 di antara banyak nubuat Alkitab. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Anda mengetahui ini dengan baik. Di Yesaya pasal 60 sudah tertulis tentang kemuliaan dan pujian yang akan diberikan kepada Yerusalem di kemudian hari. Bagaimana kondisi dunia ini secara rohani sebelum cahaya kebenaran Yerusalem menyinari seluruh dunia ini? Nubuat ini mengatakan bahwa kondisi ini secara rohani adalah gelap dan kelam. Dan tertulis bahwa kekelaman menutupi apa? Kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ketika kegelapan menutupi bumi, Tuhan menyuruh apa kepada kita? Tuhan menyuruh kita bangkit dan menyinarkan cahaya Yerusalem. Kita cuma butuh melakukan apa yang tertulis ini, daripada berlamban hati untuk percaya nubuat Alkitab. Jika kita menyinarkan cahaya, apa yang akan terjadi? Mari kita terus baca ayat 3. Bangsa-bangsa akan bagaimana? Berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau cahaya itu tidak terang, orang-orang tidak akan datang. Di sini cahayanya terang, jadi kita bisa berjalan dengan bebas dan melihat Alkitab. Tetapi jika cahaya itu tidak terang, agak redup, kita tidak bisa memberitakan apa yang Alkitab katakan tentang Bapa dan Ibu. Kita harus menyinarkan cahaya yang terang untuk menerangi. Jadi nabi itu sudah bernubuat. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita baca ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan bagaimana? Digendong. Sesuai dengan nubuat Yesaya pasal 60 yang sudah dinubuatkan oleh Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Sekarang anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong sambil melihat cahaya kemuliaan Yerusalem.
Saudara-saudara mungkin berpikir bahwa Anda telah membayar tiket pesawat dan datang ke Korea. Tetapi semua itu sudah dinubuatkan Nabi Yesaya 2700 tahun yang lalu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Seperti ini, para nabi sudah menubuatkan dari zaman dahulu tentang kegirangan dari anak-anak yang kembali kepada Yerusalem Ibu Surgawi. Semua nubuat ini terjadi pada zaman sekarang ini. Mari kita terus baca ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Yesaya telah menubuatkan mereka akan melayang seperti apa? Melayang seperti merpati. Ketika Anda sekalian datang ke Korea, apakah Anda terbang, berjalan kaki, atau menaiki kapal? Dengan cara apa Anda sekalian datang? Telah diceritakan bahwa pesawat dirancang dari burung terbang dan burung mendarat di atas tanah. Makanya di dalam Alkitab tertulis bahwa mereka, yaitu Anda sekalian, melayang kepada siapa seperti burung merpati ke pintu sarangnya? Melayang kepada Yerusalem, Ibu Surgawi. Tentang nubuat dari para nabi bisa kita temukan di dalam Alkitab. Sama seperti ini, nubuat-nubuat dari para nabi dan Alkitab tidak bisa gagal satu iota dan satu titik pun. Menurut Alkitab, Anda sekalian harus melakukan apa? Karena roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Semua anak-anak Sion harus mencari bapa dan ibu dan datang kepada mereka. Oleh karena itu, Anda sekalian sedang datang. Itu sudah dinubuatkan. Kita bisa mengerti semua hal ini sudah digenapi sesuai dengan firman-firman Alkitab, bukan? Mari kita baca ayat 12. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan bagaimana? Akan dirusak binasakan. Tuhan sudah menekankan bahwa orang-orang yang tidak mengetahui kemuliaan Yerusalem dan tidak menyadari kebenaran tentang Ibu Surgawi akan menghadapi akibat yang sudah dinubuatkan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kita baca ayat 13. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Semua nubuat yang tertulis di sini adalah tentang Ibu Yerusalem. Di sini kita dapat memahami bahwa ada orang yang menindas ibu dan orang yang menistanya, bukan? Sebab sudah ada nubuat Alkitab dan nubuat para nabi bahwa ibu akan datang ke bumi ini dalam tubuh manusia. Dia harus akan mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Ibu harus menjalani hidup seperti itu. Tentu saja, jika ibu berkehendak, ibu sanggup menghindarinya. Tetapi Alkitab dan para nabi berkata bahwa pasti akan muncul orang yang menindas dan menista ibu. Kita baca ayat 14 sekali lagi. Anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan melakukan apa? Akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Pada waktu 2000 tahun yang lalu, pelayan-pelayan imam besar bersama Yudas Iskariot yang berada di depan datang untuk menangkap Yesus. Petrus menghunus pedangnya. Dia orang yang gagah berani. Dia memiliki iman yang kuat dan sangat setia kepada Yesus. Murid-murid yang lain merasa takut dan melarikan diri pada waktu itu. Tetapi Petrus sendiri menghunus pedang dan menghadapi mereka.
Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh Tuhanku. Dengan tekad hati sedemikian, dia memutuskan telinga Malkus, seorang pelayan imam besar. Yesus melihat situasi itu dan berkata, "Sarungkan pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Kemudian dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Dia berkata, "Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tetapi jika aku berbuat demikian untuk kenyamanan aku, bagaimana akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci pada waktu beribu-ribu tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Dengan jalan ini, Yesus menjalani hidupnya seperti yang sudah dinubuatkan. Ketika mereka datang menangkapnya, dia sudah membiarkan mereka menangkapnya pada waktu itu. Dia sudah membiarkan mereka menyalibkannya. Ketika mereka mencemoohnya, dia membiarkan mereka mencemoohnya. Ketika kita memikirkan nubuat tentang Yerusalem, kita bisa berpikir, karena ibu adalah Tuhan, jadi tidakkah cukup baik jika ibu mengusir mereka sekaligus dan menghukum orang-orang jahat itu dengan langsung? Tetapi ibu tidak bisa menyerah atas kehidupannya yang sudah dinubuatkan itu. Karena itu sudah dinubuatkan sedemikian, dia menerima itu. Bapa juga sudah hidup seperti yang sudah dia alami pada waktu kedatangannya pertama kali. Walaupun dia Tuhan sendiri yang tidak usah mengalami hidup susah itu. Meskipun hidup yang begitu susah itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, dia bisa saja menolaknya. Tetapi Bapa telah berkata, "Jika aku melakukan begitu, apa yang akan terjadi kepada iman dari semua orang yang sudah percaya pada firman-firman dan para nabi di dalam Alkitab itu?" Kemudian dia sudah ditangkap dan wafat di atas salib sebagai korban persembahan dosa kita pada waktu kedatangannya yang pertama kali. Dengan jalan yang sama, kita sedang melihat nubuat tentang kemuliaan Yerusalem yang tertulis di dalam Yesaya pasal 60. Mari kita baca ayat 20. "Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan bagaimana? Akan berakhir." Itu maksudnya ibu akan menerima dan menahan semua kesulitan, penderitaan, hinaan, dan penindasan, sampai hari-hari perkabungannya akan berakhir. Untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya bukan? Mari kita terus baca ayat 21. "Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat." Tuhan sudah berkata bahwa dia akan melaksanakannya dengan segera. Sekarang kita menanggung pemberitaan Injil kepada orang di seluruh dunia dengan percaya pada nubuat-nubuat yang ada di dalam Alkitab ini. Kegelapan menutupi seluruh bumi, dan kekelaman menutupi batin manusia. Itu menutupi mata, batin, dan telinga mereka. Karena semua informasi dari kuasa kegelapan menutupi manusia, zaman ini lebih memerlukan cahaya Yerusalem daripada zaman yang lalu. Saudara-saudari, di dalam Yehezkiel pasal 47, apa yang akan terjadi pada air kehidupan ketika berulang-ulang mengukur 1000 hasta air itu? Semakin lama semakin dalam airnya, sehingga air itu menjadi sungai yang tidak bisa diseberangi manusia. Dan setelah itu, air sungai itu mengalir kemana? Itu mengalir ke laut. Kemudian air sungai itu bermanfaat untuk apa? Itu menjadikan seluruh dunia yang sudah mati dalam kegelapan bisa hidup. Karena itu sudah dinubuatkan, itu pasti akan terlaksana. Mari kita baca Yehezkiel pasal 47. Kita baca ayat 1.
Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Air kehidupan yang mengalir dari bait suci membentuk sungai air kehidupan. Air sungai kehidupan itu mengalir ke laut. Menurut Wahyu pasal 17 ayat 15, yang adalah firman pasangan nubuat ini, laut melambangkan bangsa-bangsa bukan? Air kehidupan harus mengalir ke seluruh dunia. Air kehidupan yang mengalir dari bait Yerusalem ke dunia, lalu dunia itu akan menjadi hidup. Mari kita baca firman nubuat ini. Kita baca ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan, yang bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi bagaimana? Menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan bagaimana? Akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup." Karena ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab, ini pasti akan terjadi. Firman kebenaran Tuhan terus-menerus mengalir ke seluruh dunia, seraya mencari keluarga Sion kita bukan? Anak-anak Sion sedang melihat cahaya kebenaran Yerusalem dan datang di bawah rahmat Tuhan. Kita tidak bisa menghentikan nubuat itu terjadi. Karena Tuhan telah memberi nubuat demikian, tenaga manusia atau kuasa ilmu pengetahuan sama sekali tidak bisa menghentikan nubuat itu terjadi. Itu pasti akan terlaksana. Semua agama, semua pendapat, semua ideologi, dan semua filsafat, semua itu akan berlutut sujud di hadapan Tuhan. Inilah yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Meskipun Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Dia sudah memelihara hari Sabat, sudah dibaptis, dan sudah merayakan Paskah sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Dia sudah berkata kepada Petrus, "Jika aku menolak suasana dan kehidupan ini, siapa yang akan menggenapi yang tertulis di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Dan bagaimana bisa digenapi?" Semua firman Nabi di dalam Alkitab itu harus digenapi sesuai dengan yang tertulis. Inilah kehendak Tuhan kita. Di dalam kitab Yehezkiel ada tertulis, "Sebab kemana saja air sungai kehidupan itu sampai, semuanya di sana hidup." Makanya kita harus pergi ke setiap tempat dan memberitakan Injil di sana. Kita harus menyatakan cahaya kebenaran Yerusalem dan tetap membuat aliran sungai kehidupan, supaya air yang diberikan ibu itu bisa terus-menerus mengalir. Ketika itu, anak-anak ibu akan datang dan digendong dari Samaria dan dari ujung bumi. Semua nubuat Alkitab yang tertulis ini pasti akan terlaksana. Jadi, mari kita percaya pada nubuat ini tanpa ragu-ragu. Dan mari kita lakukan pemberitahuan Injil kepada orang dengan sukacita dari hati kita. Menurut firman di Mazmur pasal 19 dan di Roma pasal 10,
firman Tuhan kita, yaitu Injil kehidupan ini, akan disampaikan sampai kemana? Itu akan disampaikan sampai ke seluruh dunia. Sekalipun kelihatannya tidak ada yang memberitakan, kabar ini akan memenuhi seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Itu akan terjadi sama seperti air sungai kehidupan yang mengalir ke laut dan kemana saja. Lalu, semuanya menjadi hidup di sana. Kita sedang berada dalam nubuatan yang demikian. Kedatangan Anda sekalian di sini sudah dinubuatkan. Bukan hanya saudara-saudari yang dari luar negeri, melainkan juga semua saudara-saudari yang ada di dalam negeri ini. Karena kita semua sudah melihat cahaya kemuliaan Yerusalem lalu datang ke sini. Tahun ini juga, mari kita nyatakan kemuliaan Ibu Yerusalem dan memberitakan kebenaran tentang itu ke dunia yang masih gelap dan kelam ini. Secara pribadi, di antara anekdot-anekdot Alexander Agung, percakapan yang telah dia lakukan semasa mudanya membekas dalam ingatan saya. Memang saya paling suka firman-firman dari Alkitab yang selalu hidup di dalam saya. Tetapi di antara kisah-kisah dari dunia, apa yang sudah dikatakan Alexander Agung pada masa mudanya tidak hilang dari ingatan saya. Waktu Alexander berbicara dengan gurunya Aristoteles, Aristoteles bertanya kepadanya, "Pangeran, apa yang akan engkau lakukan pertama jika engkau menjadi raja?" "Aku akan menaklukkan Asia Kecil." Alexander hanya memikirkan penaklukan. "Apa yang akan engkau lakukan setelah itu?" "Aku akan menaklukkan Persia dan kerajaan-kerajaan lain." "Kemudian, apa yang akan kau lakukan?" "Kukira aku akan menaklukkan India dan sebagian dari Eropa." "Setelah itu, apa yang akan engkau lakukan?" Lalu dia menyadari bahwa dia akan menjadi tua sesudah dia melakukan hal demikian. Dia menghitung berapa tahun akan berlalu dan dia berkata, "Aku akan mati sesudah itu." Kemudian Aristoteles berkata, "Baik mati sesudah menaklukkan seperti itu, maupun mati sesudah hidup damai tanpa penaklukan apapun, tetap akan mati pada akhirnya. Jadi, kenapa engkau berusaha untuk membunuh begitu banyak orang di kerajaan lain dan menaklukkan mereka?" Alexander Agung adalah salah satu dari 3 pahlawan terbesar dari dunia, bukan? Meskipun dia menaklukkan Asia, Persia, India, dan kerajaan-kerajaan lain, masa hidupnya tetap terbatas. Dia tidak bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lain sekarang. Tetapi saudara-saudari di seluruh dunia bisa memberi jawaban dari pertanyaan tersebut tanpa berhenti. Apa yang Anda akan katakan? Apa yang akan Anda lakukan pertama sebagai pekerja Injil? "Aku akan menginjil kota ini pertama. Aku akan menginjil negeri ini. Kemudian, apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan menginjil benua di mana aku tinggal ini." "Sesudah itu, apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan menginjil seluruh bumi di mana aku tinggal ini." Sesudah menginjil kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi, apa yang akan engkau lakukan? Kemudian kita akan go to heaven. Dan sesudah ke kerajaan surga, apakah yang akan engkau lakukan? Karena itu adalah dunia yang tidak ada batas ruang dan waktu. Hari ini melakukan ini, besok melakukan itu. Sungguh banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak ada akhir, tidak ada batas. Dunia yang penuh kemuliaan yang kekal yang menunggu kita. Tidak ada akhir dari apa saja yang kita lakukan. Kita bisa melakukan segalanya untuk selamanya. Alexander Agung, seorang pahlawan yang mendunia, tidak bisa terus memberi jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawabannya yang terakhir, "Aku akan mati sesudah itu." Bapa dan Ibu memberi kita hidup yang kekal. Jadi ungkapan "aku akan mati" tidak cocok dengan kita.
Aku akan hidup untuk selamanya. Inilah ungkapan yang cocok dengan kita, bukan? Memberikan syukur kemuliaan yang abadi kepada Tuhan Bapa dan Ibu yang memberi berkat dan keselamatan pada hari Sabat yang penuh karunia ini. Dengan ini saya menutup khotbah. Terima kasih.